Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia yang hidup di akhir zaman. Kenapa akhir zaman? Karena memang utusan Allah yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dalil yang terkuat yang menunjukkan bahwa kita benar-benar hidup di akhir zaman. Manusia yang hidup di zaman-zaman terakhir, mereka tidak terlepas dari yang namanya mengikuti orang-orang yang terdahulu maupun orang-orang yang ada di kanan kiri mereka. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita menjadi pengikut, kita harus memastikan diri kita menjadi pengikut yang terpuji. Jangan pernah menjadi pengikut yang tercela. Nah, di antara ciri pengikut yang tercela jamaah yang dirahmati Allah, ini yang akan disampaikan oleh khotib dengan singkat insyaallah. Yang pertama, ciri pengikut yang tercela itu mereka orang-orang yang mengikuti apa-apa yang ada pada pendahulu mereka. Yang mana apa-apa yang ada pada pendahulu mereka itu bertentangan atau tidak sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan kemudian diajarkan oleh Rasulnya. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dalam surat Zukhruf ayat 22, Allah Subhanahu wa taala di situ mencela orang-orang yang mereka hanya mengikuti, mereka hanya berpegang teguh dengan apa yang telah mereka temukan pada pendahulu-pendahulu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun." Mereka mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika diajak kepada kebenaran, ketika diajak kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan sesungguhnya kami telah menemukan pada pendahulu-pendahulu kami. Kalau bahasa Al-Quran adalah aba'ana, bapak-bapak kami. Jadi mereka mengatakan ketika diajak untuk menerima apa-apa yang diturunkan oleh Allah, mereka mengatakan kami telah menemukan pada bapak-bapak kami sebuah jalan. Kalau kita lihat tafsir, di dalam tafsir Qurtubi disebutkan ada perkataan Umar bin Abdul Aziz, ala ummatin berarti ala tariqah, di atas sebuah jalan, juga diartikan ala madhab. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, mereka ketika diajak untuk menerima apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian mengatakan kami menemukan apa-apa yang ada pada bapak kami. Dan kemudian mereka mengatakan wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami telah diberi petunjuk untuk mengikuti jejak mereka. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mengikuti pendahulu-pendahulu mereka, yang pada pendahulu mereka itu sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan kalau kita lihat jamaah yang dirahmati Allah, Allah kuatkan lagi di dalam surat Al-Maidah ayat 104, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum", apabila dikatakan kepada mereka, "Ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul", kemari, ta'alau, kata Allah Subhanahu wa taala, kemana? Kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilar rasul, dan juga kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasulnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mereka mengatakan qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka mengatakan cukuplah bagi kami, hasbuna ma wajadna alaihi, apa-apa yang telah kami temukan, alaihi aba'ana. Mereka mengatakan cukuplah bagi kami apa-apa yang telah kami temukan pada bapak-bapak kami. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak mereka, pendahulu-pendahulu mereka ketika itu bukanlah orang yang mengetahui sesuatu dan bukan orang yang mendapati petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi, karena mereka hanya mencukupkan dirinya
terhadap apa yang telah mereka temukan pada pendahulu-pendahulu mereka, maka mereka pun mengatakan hasbuna, cukuplah bagi kami. Padahal kita orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, yang benar-benar yakin bahwa Muhammad adalah utusan Allah, pasti akan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sesungguhnya cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik pelindung. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 170, Allah lagi-lagi mencela mereka orang-orang yang mengikuti pendahulu-pendahulu mereka, yang mana apa yang ada pada pendahulu mereka itu bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengulangi lagi, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Jadi apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka pun mengatakan tidak, kami mengikuti apa-apa yang telah kami temukan pada bapak-bapak kami. Yang ketika itu kata Allah, awalau kana aba'uhum, padahal bapak-bapak mereka ketika itu la ya'qiluna syai'a, tidak berfikir dengan sedikit pun, wala yahtadun, dan tidak mendapati petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di dalam surat Al-Maidah, Allah katakan bahwa bapak-bapak mereka, pendahulu-pendahulu mereka ketika itu tidak mengetahui sedikit pun. La ya'lamuna syai'a. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 170, Allah kemudian katakan la ya'qiluna syai'a. Bapak-bapak mereka tidak berfikir sedikit pun. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat orang-orang yang mengikuti, kemungkinan tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama, karena tidak mendapati informasi. La ya'lamuna syai'a. Mereka tidak mengetahui sesuatu, sehingga ketika datang informasi kepada mereka, maka kemudian mereka mengikuti dengan buta, tanpa berfikir terlebih dahulu. Yang kedua, ada orang-orang yang menjadi pengikut tercela bukan karena dia tidak mengetahui, tetapi karena mereka tidak berfikir. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 170, Allah katakan awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a. Artinya apa? Orang-orang yang mengikuti sesuatu yang tercela, yaitu apa-apa yang bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulnya, karena tidak berfikir, bukan karena tidak mengetahui, bukan. Yang pertama tadi karena memang tidak mengetahui, tidak ada ilmu, sehingga mengikuti siapapun yang telah mengajarkan mereka. Tapi yang kedua, la ya'qiluna syai'a, yaitu karena tidak berfikirnya mereka. Sehingga hari ini kita temukan jemaah dirahmati Allah, ada orang-orang yang sudah mempelajari syariat Allah, sudah mempelajari ilmu-ilmu Allah, tapi kemudian dia menjadi orang yang pertama menentang syariat-syariat Allah. Jangan heran. Kenapa? Karena ini adalah termasuk orang-orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. La ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Dan dia tidak mendapati petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, kalau kita lihat Al-Quran, di banyak ayat, khusus di akhir-akhir ayat, kita sering menemukan ada kalimat afala yatadabbarun, apakah kalian tidak bertadabbur? Afala yatazakkarun, apakah kalian tidak mengingat? Afala yatafakkarun, apakah kalian tidak berfikir? Ini menunjukkan apa jemaah dirahmati Allah? Kita umat Islam diarahkan untuk menjadi orang-orang yang benar-benar mengikuti apa-apa yang sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, dan kemudian apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulnya. Jadi kita tidak boleh hanya menjadi pengikut dan kemudian nanti kita beralasan kepada Allah, ya Allah, kalau misalnya aku telah tersesat di dunia, maka kemudian kita beralasan kepada Allah, ya Allah, aku telah sesat karena si fulan. Ini tidak berlaku di sisi Allah. Karena pada dasarnya ketika kita
orang yang menjadi pengikut, yang kita ikuti adalah kesalahan, maka kita pun akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islam sunnah sayyi'atan." Barang siapa yang di dalam Islam menghidupkan satu keburukan, sunnah sayyi'atan. Kalau di dalam agama ada sunnah, ada bid'ah. Kalau di dalam muamalah ada halal, ada haram, ada baik, ada buruk. Dia hidupkan keburukan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaihi wizruha." Dia mendapatkan dosanya. Wa wizru man 'amila biha min ba'dih. Dan dia mendapatkan tambahan dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Artinya kalau ada 10 orang yang mengikuti keburukan tersebut, 10 dosa akan ditanggung oleh yang mencontohkan keburukan itu. Artinya jemaah yang dirahmati Allah, pencontoh keburukan akan mendapatkan dosa dan tambahan dosa dari yang mencontohnya, followernya. Dan jamaah yang dirahmati Allah, kita harus benar-benar mengetahui sabda Nabi Muhammad SAW. Di akhirnya beliau mengatakan, min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'a. Dengan tidak mengurangi dosa-dosa pengikutnya. Artinya apa? Followernya tetap mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran jemaah yang dirahmati Allah, kalau Bapak ketika baca Al-Qur'an pernah membaca surat Al-Ahzab ayat 66, 67, 68, di mana di situ disebutkan ketika mereka pengikut keburukan, baik dari pemimpin-pemimpin mereka maupun dari tokoh-tokoh mereka, ketika mereka dibolak-balikkan di dalam neraka, mereka pun kemudian mengatakan, seandainya aku dulu mentaati Allah dan Rasulnya. Dan kemudian mereka pun mengatakan, ya Allah, kami telah mengikuti sadatana, pemimpin-pemimpin kami, wa kubara'ana, kata di situ. Dan kami mengikuti tokoh-tokoh kami. Fa'adhalluna as-sabila. Dan kemudian mereka itu menyesatkan kami. Maka kemudian mereka pun mengatakan kepada Allah, ya Allah, timpakan azab 2 kali lipat kepada mereka. Dan kemudian laknat dia dengan laknat yang besar. Jamaah yang dirahmati Allah, ini yang dikatakan oleh pengikut keburukan itu. Artinya apa? Ketika mereka telah dibolak-balikkan oleh Allah di dalam neraka, dibakar mereka seperti ikan panggang atau ayam panggang, maka di saat itu mereka mengatakan, kami tersesat karena kami telah mengikuti pemimpin-pemimpin kami, dan kemudian kami mengikuti pembesar-pembesar kami, kubara'ana. Maka mereka pun mengatakan, hukumlah pemimpin kami itu, hukumlah tokoh kami itu, dhi'faini minal adab, 2 kali lipat dari azab yang kami terima pada hari ini. Jemaah yang dirahmati Allah, orang yang mencontohkan keburukan dan kemudian orang yang mengikuti keburukan itu sama-sama akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, sebelum masa pembalasan itu sampai, ketika masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berfikir, berfikirlah, apakah hari ini aku sudah menjadi pengikut yang terpuji atau aku termasuk orang-orang yang mengikuti perkara yang tercela. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dirahmati Allah, kita semua adalah hamba-hamba Allah. Bahkan kalau kita lihat di dalam surat Maryam ayat 93, 94 dan 95, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullu man fis samawati wal ar illa atir rahmani 'abda." Bukan hanya kita. Allah katakan semua yang ada di langit dan di bumi akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda, kata Allah. Sungguh mereka sudah terhitung dengan terperinci jumlahnya. Wa kulluhum, kata Allah, semua mereka atihi yaumal qiyamati farda. Semua mereka akan mendatangi Allah pada hari kiamat kelak. Ketika semua hamba-hamba Allah itu diminta pertanggungjawaban dari apa yang telah mereka lakukan di dunia, mereka akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, di dunia ini adalah tempat kita berfikir. Pilihlah yang mana yang baik yang ada di sekitar kita, dan mana yang buruk pastikan kita tinggalkan. Karena jemaah yang dirahmati Allah, sekali lagi kita tidak bisa meminta pertanggungjawaban kepada orang yang telah kita ikuti dari keburukan itu. Mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah, kita semua yang hadir di Masjid Babut Taubah ini menjadi pengikut yang terpuji, yaitu pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah sudah menegaskan bahwa suri tauladan yang terbaik itu ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita temukan di dalam kehidupan kita, mungkin itu sudah berlaku ribuan tahun, ratusan tahun, puluhan tahun. Kalau hari ini kita temukan ternyata itu bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulnya di dalam sunnah-sunnahnya, perkataan, perbuatan, takrir dan sifat-sifatnya, pastikan kita tinggalkan. Sehingga apa? Kita semua menjadi orang-orang yang sebagai pengikut yang terpuji insyaallah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا
وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام والقرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم